Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da amma ba'd. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu kita bersyukur kepada Allah atas segala limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan, ketika hari ini kita di dunia, pada akhirnya kita pun mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke dalam alam barzakh, alam setelah alam dunia. Kemudian setelah itu akan ada hari yang disebut dengan hari kebangkitan, Yaumul Ba'ats. Kemudian di antara proses kebangkitan adalah ada beberapa proses yang bisa kita ambil dari beberapa keterangan, baik itu dari ayat Al-Quran maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dunia umur kita 60 70, yang lewat dari 60 70 tidaklah banyak kecuali satu-satu sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ambil pelajaran bahwa kehidupan dunia bukanlah kehidupan yang sesungguhnya. Kita cuma lewat sebentar, pada akhirnya apa yang kita cari berupa dunia kita akan tinggalkan. Maka tidak ada yang dibanggakan kecuali orang-orang yang memang mereka memiliki amal yang itu banyak di dunia ini dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal tadi. Tidak hanya sekedar banyak tapi juga diterima. Justru kualitas amal itu lebih dikedepankan daripada kuantitas aslinya. Tapi kalau dia berkualitas dan banyak tentu lebih baik. Jemaah yang dimuliakan, pada akhirnya kita pun masuk ke dalam kubur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian sibuk bermegah-megah, bermewah-mewah sampailah kalian akhirnya masuk ke dalam kubur. Kemudian tibalah masanya di mana hari kebangkitan pun datang. Dalam hadis dijelaskan bahwa ketika setiupan sangkakala pertama, maka matilah semua yang ada di muka bumi ini. Kemudian antara tiupan satu dengan tiupan kedua, dalam hadis Imam Muslim dijelaskan itu jaraknya 40. Dalam hadis ini tidak dijelaskan apakah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun jarak tiupan satu dengan tiupan kedua. Banyak sebagian ulama mengambil pendapat bahwa ada satu hadis menjelaskan jaraknya 40 tahun. Jadi tiupan satu sampai ke tiupan dua 40 tahun. Luar biasa lamanya. Tapi kalau sekiranya ada yang mengambil pendapat 40 hari, berarti lewat dari 1 bulan. Tiupan satu dengan tiupan kedua. Kemudian datanglah tiupan kedua, semua kita dibangkitkan dari kubur. Bagaimana proses yang akan kita lewati ketika kita bangun dari kubur? Yang pertama, bangkit dari kubur dalam keadaan bingung. Semua kita ketika nanti sudah masuk dalam kubur, ditanam, masuk ke dalam kubur, masuk alam barzakh, ketika dibangkitkan semua bingung. Sebagaimana Allah katakan dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Qamar ayat 7. Yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Ketika itu mereka keluar dari kuburan semua. Kita keluar dari kuburan seakan-akan mereka seperti belalang yang berterbangan. Bapak Ibu perhatikan belalang pas terbang sana terbang sini itu kan tidak menentu. Kesana kesini, kesana kesini, kayak bingung gitu kan. Besok kita begitu juga ketika dibangkitkan dari kubur kita. Sebagaimana Allah juga katakan dalam surat Al-Qari'ah, kita paham, kita tahu dan kita hafal. Allah katakan, "Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus." Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan karena kebingungan. Karena kita bangkit dari kubur itu sama kayak kita tidur. Kita baru alam tidur cuma 5-6 jam atau 2 jam. Kalau kita bangun tuh kan masih kayak bingung gitu kan. Itu baru 2 jam baru kan bingung. Kalau kata kawan saya belum full ruhnya lagi. Jadi dia masih loading katanya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu kita bingung bagaikan belalang yang berterbangan, Allah jelaskan dalam Quran. Kemudian setelah itu nanti kita diarahkan dengan suara. Kita diarahkan dengan suara. Kemana suara? Ke situ kita ikuti. Itu adalah panggilan dari malaikat. Sebagaimana Allah katakan dalam Quran, "Yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la iwajalah wa khashatil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa." Pada hari itu mereka mengikuti panggilan penyeru. Siapa yang menyuruh? Malaikat, tanpa berbelok, tanpa membantah sama sekali.
Jadi ketika itu dipanggil kita semua, kan kita ikut aja. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir yang pernah hidup di muka bumi, semua dikumpulkan di padang mahsyar. Dalam hadis, kondisi padang mahsyar waktu itu adalah tempatnya di mana, yaitu bumi hari ini. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Ibrahim, yauma tubaddal ardu ghairal ardi. Pada hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lain. Pada hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lain. Maksudnya bagaimana nih? Bumi diganti dengan bumi yang lain. Ada dua pendapat ulama. Pertama, memang bumi baru. Tapi pendapat kedua ini yang lebih kuat, bahwa bumi yang lama. Cuman bumi yang lama nanti dia akan dimodifikasi. Tidak ada lagi mendaki, tidak ada lagi menurun, tidak ada lagi gunung, tidak ada lagi lembah, semuanya datar dan semua berpasir putih. Dalam hadis Nabi SAW, masih bumi yang lama ini dipakai, dikumpulkan kita semua, manusia pertama sampai manusia terakhir. Dan ketika itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semua wa khasha'atil aswatu lirahman fala tasma'u illa hamsa, dan semua suara tunduk merendah kepada Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga yang kamu dengar hanyalah desisan saja. Jadi ketika nanti kita di padang mahsyar, jamaah yang dimuliakan Allah, kita tuh cuman bisi-bisi aja sama kawan-kawan kita. Kita tidak pakai pakaian, kita tidak pakai alas kaki, dan mohon maaf dalam hadis bahkan belum bersunat. Sebagaimana ketika kita awal lahir ke dunia, begitu pula nanti ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar nanti kelak. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, hanya desisan cerita-cerita antar kita, karena kita takut semuanya. Kemudian kaum muslimin, bahkan ketika itu tempat berdiri kita cuma di situ saja, tidak bisa geser kanan, tidak bisa geser kiri, karena saking padatnya manusia di waktu itu, manusia pertama sampai manusia terakhir. Kemudian setelah itu dipasangkan pakaian. Siapa manusia yang pertama kali dipasangkan pakaian? Dalam hadis Nabi SAW bersabda, wa inna awwalal khalaiq yuksa yaumal qiyamah Ibrahim, bahwa makhluk yang paling pertama Allah pasangkan pakaian kepadanya di padang mahsyar Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim? Ada beberapa alasan dari para ulama. Karena Nabi Ibrahim ini betul-betul bertauhid, contoh dari seorang manusia yang bertauhid, sampai Nabi diminta oleh Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai contoh dalam kehidupan. Dan Nabi Ibrahim ini Bapak Ibu, ketika menghancurkan berhala, dia sendirian, tidak ada kawan. Dan Nabi Ibrahim ketika beliau dibakar sama orang di waktu itu, orang waktu itu kalau mau menghukum orang dilepaskan baju semua, kemudian dicampakkan ke dalam api, tapi apinya kan dingin. Allah mengatakan kepada api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, ya narukuni bardan, sejuk, wasalaman, keselamatan, berikan keselamatan kepada Ibrahim. Nabi Ibrahim aman. Dibuka baju Nabi Ibrahim, dicampakkan di situ, maka Allah muliakan beliau di hari kiamat. Yang pertama kali dipasangkan pakaian bukan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad yang pertama kali dibangkitkan, tapi kalau yang pertama kali dipasangkan pakaian Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu mulianya beliau. Setelah itu baru dipasangkan baju yang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah itu, kata Rasulullah SAW dalam satu hadis, dan matahari didekatkan kepada kita, di atas kepala kita jaraknya 1 mil. Kami dari mil, 1 mil. 1 mil itu 1,6 kilo. Sekilo 1,6 kilo. Jadi kalau sekarang matahari jarak dengan kita 150 juta kilometer. Bapak Ibu terbayang enggak? 150 juta kilometer. Sini Arab Saudi aja dah 9.000 cuman. 9.000 km. Ini 150 juta kilometer, panasnya luar biasa. Bagaimana dengan 1,6 kilo diletakkan di atas kepala kita? Maka ketika itu kata Rasulullah, ada orang yang keringatnya sampai betis, sampai lutut, sampai pinggang, sampai bau, bahkan menenggelamkan dirinya. Ketika itu matahari jaraknya di atas kepala kita 1 mil, 1,6 kilo, dan kondisi orang nggak mati. Orang tahan aja, cuma tersiksa luar biasa, dan ketika itu dia merasakan panas terik yang luar biasa, dan dia nggak mati karena nggak ada kematian setelah itu. Dan kaum muslimin, ada tambahan dijelaskan bahwa ketika itu kata Rasulullah, yu'ta bijahannama yawma idzin laha sab'una alfa zimamin ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Pada hari itu kata Rasulullah, didatangkan neraka Jahannam. Dan neraka Jahannam ini
memiliki 70.000 tali kekang. Dan setiap satu dari 70.000 tali kekang itu ada 70.000 malaikat yang memegangnya. Bayangkan, neraka jahanam didekatkan kepada Bapak Ibu nanti di padang mahsyar, di samping matahari, di samping itu pula ada neraka jahanam. Dan neraka jahanam ini saking luar biasa ngerinya, itu yang megang malaikat jumlahnya 70.000 kali 70.000, berarti 4,9 miliar malaikat. Bayangkan jemaah, padahal malaikat aja dalam hadis itu kan ada malaikat jumlah dalam Al-Quran sayapnya 3, ada sayapnya 4. Kalau malaikat Jibril sayapnya 500 kalau dalam hadis Rasulullah. Dan itu kalau satu sayapnya saja dikembangkannya bisa tertutup bumi ini dibuatnya. Angkasa ini bisa tertutup dibuatnya, apalagi luas, apalagi jumlah malaikat sebanyak itu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini membuat kita makin yakin bahwa hari-hari ini, hari-hari yang seperti ini yang digambarkan Rasulullah, pasti kita akan dapatkan, pasti kita akan temui, sebagaimana hari ini kita melihat hari Ahad, dan besok di situ pula hari di mana Allah bangkitkan kita di padang mahsyar. Maka siapa yang paling baik amalnya di dunia, siapa yang sadar dan taat beribadah, bersyukur dan sabar atas segala apa yang Allah berikan kepada dia, maka itulah orang yang paling bahagia besok kelak di hari kiamat. Dan ini masih banyak pembahasannya jemaah, bagaimana kondisi orang-orang besok di padang mahsyar. Ada 3, ada orang kafir, ada pelaku maksiat, dan ada orang-orang beriman. Dan masing-masing Allah gambarkan dalam Al-Quran, dan Nabi gambarkan pula dalam hadisnya. Dan mudah-mudahan itu membuat kita semakin dekat kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.